Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak malam ulang tahunku. Pikiranku terus kembali pada Al. Dan puncaknya adalah pagi ini, hari Senin. Sejak alarm berbunyi, jantungku berdebar tak karuan. Seolah akulah yang akan menghadapi pertarungan besar, bukan dia. Di meja makan, Mama menegurku karena aku hanya mengaduk-aduk sarapanku tanpa minat. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa tenang? Hari ini adalah hari penentuan untuk Al di Menara Imperium. Sepanjang perjalanan ke sekolah, di dalam mobil yang sejuk dan nyaman, benakku justru melayang ke tempat lain. Aku membayangkan Al di kamarnya yang sederhana. Aku membayangkan ia berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja terbaiknya, mungkin kemeja yang sama yang ia pakai saat menolongku. Kemeja yang menyimpan cerita tentang kebaikan hatinya. Aku membayangkan jemarinya yang terbiasa menggenggam stang motor, kini dengan sedikit gugup merapikan rambutnya. Ia pasti merasa kecil hati, merasa tidak pantas. Aku tahu tatapan orang-orang di dunia papa bisa terasa menghakimi. Rasa kagum menjalari hatiku, kagum pada keberaniannya. Ia tidak mundur. Laki-laki yang kutemui dalam keadaan panik di depan sekolah itu, yang kemudian kutemui lagi sebagai pekerja keras di restoran mewah, pagi ini akan melangkah memasuki jantung dunia bisnis papa. Ia melakukannya sendirian, dengan bakat dan kerja keras sebagai satu-satunya senjatanya. Tepat pukul 8:30, aku tidak tahan lagi. Di tengah jam pelajaran pertama, aku diam-diam mengiriminya pesan WhatsApp di bawah meja. Semangat ya Al, kamu pasti bisa, just be yourself. Centang 2 biru muncul seketika, tapi tidak ada balasan. Tentu saja, ia pasti sedang fokus, tapi aku tahu ia membacanya, dan itu sudah cukup. Sepanjang hari, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Pikiranku terus menghitung waktu. Jam 9, ia pasti sudah bertemu dengan tim HRD. Aku tahu betul prosedur di kantor papa. Mereka tidak akan mempermudahnya hanya karena ia datang atas rekomendasiku. Justru sebaliknya, ia akan diuji lebih keras untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar anak titipan. Aku teringat pada beberapa contoh desain yang pernah Al kirimkan padaku. Logo untuk kedai kopi kecil, brosur untuk usaha laundry rumahan. Proyek-proyek itu mungkin berskala kecil, tapi aku melihat sesuatu di sana. Aku melihat ide, estetika, dan yang terpenting, hati. Ia tidak hanya mendesain, ia bercerita melalui karyanya. Apakah orang-orang di kantor papa bisa melihatnya? Apakah mereka akan memberinya kesempatan untuk bersinar? Aku tahu betul dunia Al dan duniaku terbentang jarak yang begitu jauh. Tapi bagiku, jarak itu tidak pernah menjadi penghalang. Justru, jarak itu yang membuat sosoknya terlihat begitu nyata dan mengagumkan. Ia adalah seorang pejuang, membangun masa depannya dari nol, tetes demi tetes. Di sekelilingku, aku terbiasa melihat kemudahan, tapi pada Al, aku melihat perjuangan, dan itu jauh lebih menarik. Pulang sekolah, debaran di dadaku semakin menjadi. Belum ada kabar apapun darinya. Aku mulai cemas. Apakah aku salah? Apakah aku malah menempatkannya pada posisi yang sulit dan memalukan? Saat mobilku berhenti di lampu merah kawasan Kuningan, tidak jauh dari Menara Imperium yang menjulang gagah, ponselku akhirnya bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp dari Al. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Isinya bukan kalimat panjang, hanya beberapa kata. Baru selesai, tadi dites desain on the spot 1 jam, sekarang disuruh ketemu papamu lagi. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, dites 1 jam, dan sekarang disuruh bertemu papa lagi. Itu artinya ia berhasil, ia lolos dari saringan pertama, dari tatapan skeptis tim kreatif. Ia membuktikan kemampuannya dalam tekanan. Tanpa sadar, sebuah senyum lebar terkembang di bibirku. Perasaan lega dan bangga yang luar biasa membanjiri diriku. Ia melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Rekomendasiku mungkin hanya membuka gerbangnya, tapi Al sendiri yang berjalan gagah melewati ujian di dalamnya. Aku menatap gedung Menara Imperium dari jendela mobil. Gedung yang tadinya terasa dingin dan mengintimidasi, kini tampak berbeda. Di salah satu lantainya yang tinggi, ada Al-Hafi.
seorang pria sederhana dengan kemeja pudar dan mimpi yang besar, yang baru saja membuktikan bahwa bakat dan kerja keras bisa menembus dinding dunia manapun. Hari itu, aku tahu rasa kagumku padanya telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terasa seperti sebuah keyakinan.